Halo sahabat Move, balik lagi sama One di One Moves TV. Siapa nih yang akhir tahun kemarin niatnya mau liburan santai, tapi malah diajak jalan-jalan ke tempat yang harusnya nggak ada di peta? Soalnya, ulasan kita kali ini datang dari film horor penutup tahun yang lumayan bikin bulu kuduk berdiri, yaitu Dusun Mayit. Film ini tayang perdana di bioskop Indonesia pas banget di tanggal 31 Desember tahun 2025. Lalu, diproduksi oleh Hitmaker Studios dan disutradarai oleh maestro horor lokal kita, Rizal Mantovani. Yang menarik, cerita Dusun Mayit ini diangkat dari thread horor viral yang ditulis oleh Jero Point. Sejak awal, film ini sudah memberi peringatan keras. Ini bukan sekadar film pendakian biasa, tapi perjalanan menuju kawasan yang sama sekali tidak ramah bagi manusia. Kita diajak mengikuti perjalanan 4 mahasiswa pencinta alam. Ada Aryo yang diperankan oleh Fahad Haidra, Nita oleh Ersha Aurelia, Raka oleh Randy Martin, dan Yuni oleh Amanda Manopo. Mereka ini baru aja selesai menghadapi ujian akhir semester dan butuh banget pelepas penat. Pilihan mereka jatuh pada Gunung Welirang. Di awal, semua terasa ringan dan menyenangkan. Tawa, candaan khas anak muda, dan euforia karena merasa bebas. Tapi kegembiraan itu langsung sirna ketika mereka melewati sebuah pasar yang terasa aneh di kaki gunung. Konon, tempat itu adalah pintu lintas dimensi. Sejak mereka menginjakan kaki di sana, realitas mulai bengkok. Jalan yang tadinya lurus mendadak berputar, arah pulang menghilang. Dan puncaknya, mereka terseret masuk ke sebuah desa misterius yang tidak tercatat di peta manapun. Dusun Mayit. Dusun ini bukan sekadar desa yang sepi. Ada pemandangan kuburan tanpa nisan yang berdiri acak, seolah menyimpan rahasia kelam. Warga desa di sana punya tatapan yang terlalu lama dan senyum yang terlalu lebar. Teror visual pun mulai muncul, seperti penampakan sosok botak di kejauhan. Boneka yang bisa bergerak sendiri tanpa ada yang mengendalikan, sampai pesta rakyat yang terasa lebih menyeramkan dari ritual penyambutan. Ketegangan makin memuncak ketika Nita, salah satu anggota tim, terjatuh ke sebuah danau dan tanpa sengaja menyentuh sesajen yang seharusnya tidak boleh disentuh. Sejak kejadian itu, perubahan pada diri Nita sangat terasa. Tatapannya kosong, ucapannya mulai melantur, dan ironisnya, dia yang seharusnya menjadi teman justru berubah menjadi sumber ancaman terbesar bagi rekan-rekannya sendiri. Ya, terornya sudah tidak lagi datang dari luar, tapi dari orang terdekat. Rizal Mantovani berhasil sekali membangun atmosfer horor yang mencekam. Film ini syuting langsung di kawasan Malang, Jawa Timur dengan latar Gunung Welirang. Sutradara memanfaatkan alam sebagai karakter horor utama. Kabut tipis yang dingin, hutan basah, dan malam yang terasa sunyi secara berlebihan, sukses menciptakan rasa tidak aman yang merayap perlahan-lahan. Dari sisi visual, sinematografi yang dipakai cenderung gelap dan menekan. Kita sering disuguhkan sudut kamera yang rendah dan framing sempit. Tujuannya jelas, membuat penonton merasa terkurung, seolah tidak ada jalan keluar sama sekali. Efek visualnya memang tidak terlalu bombastis, tapi cukup efektif untuk menggambarkan ilusi lintas dimensi dan gangguan supernatural yang dialami oleh para karakter. Namun, kalau bicara soal kekuatan utama film ini, jawabannya ada pada tata suara. Ini patut diacungi jempol, mulai dari desauan angin, suara langkah kaki di tanah yang basah, bisikan lirih yang datang entah dari mana, sampai musik latar bernuansa etnik Jawa, semuanya disusun dengan sangat rapi. Teror yang ditawarkan film ini terasa meresap pelan-pelan ke kulit. Tidak dipaksakan lewat jump scare murahan yang cuma mengejutkan sesaat lalu hilang. Meskipun begitu, film ini bukannya tanpa kekurangan. Tempo cerita di bagian awal terasa agak lamban. Proses pengenalan karakter yang lumayan panjang mungkin membuat sebagian sahabat mover yang mengharapkan teror cepat sejak menit awal merasa kurang sabar. Tapi tenang, ketika film ini akhirnya mulai benar-benar masuk ke inti kengerian Dusun Mayit, rasa bosan itu terbayar lunas. Terornya berkembang dengan cerdas, konflik antar karakter makin personal, dan rasa putus asa benar-benar terasa nyata. Secara keseluruhan, Dusun Mayit adalah film horor lokal yang wajib kita apresiasi, terutama buat kalian yang memang suka horor berbasis mitos Jawa dan cerita pendakian yang berujung malapetaka. Film ini tidak cuma menawarkan ketakutan, tapi juga perasaan tersesat, baik secara fisik di hutan maupun secara batin. Dan kadang, rasa tersesat itulah yang justru paling menakutkan. Setuju? Gimana nih sahabat mover? Tertarik buat ikut tersesat di Dusun Mayit? Kalau udah nonton, coba kasih rating jujur kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa, dukung terus One Moves TV dengan tekan tombol like, share, dan follow. Sampai ketemu di ulasan berikutnya. Ciao!